Menu masakan sederhana selama 1 minggu. Hari ini aku bikinkan buat teman-teman yang udah request. Untuk hari pertama aku bikin cumi tinta hitam, orek tempe, kacang panjang. Nah, di sini aku udah siapin bahannya. Bahannya untuk membuat orek tempe tentu aja bahannya ada tempe, ada kacang panjang. Kemudian untuk cuminya di sini aku beli 2 bungkus, biasanya ada di pasar. Dan untuk bumbunya ini untuk bumbu orek tempe ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas dan tomat. Kemudian untuk bumbu cumi tintanya ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, kemiri, jahe, asam jawa, dan cabai merah. Pertama-tama aku mau goreng dulu tempe oreknya. Oh iya, menunya ini aku buat untuk 2 orang ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bertanya apakah ini menu sampai malam hari, tergantung ya. Misal kalau bikinnya itu lagi lahap banget, kemudian lauknya habis, biasanya untuk malamnya aku cukup goreng nasi goreng atau cuma dadar telur gitu aja teman-teman, sesuai dengan kreasi apa yang ada di kulkas. Sekarang aku mau bikin orek tempenya dulu. Pertama-tama kita tumis aja bumbunya semuanya. Sekali lagi ini cuma ide ya teman-teman. Untuk takarannya dan jumlahnya sesuaikan dengan porsi keluarga masing-masing. Setelah bumbunya layu, langsung aja kita masukin kacang panjangnya. Kita masak sampai sedikit layu. Kemudian baru kita tambahkan tempe orek. Kemudian aku tambahin sedikit banget air biar ada kuahnya gitu. Kemudian aku tambahin kecap manis, saus tiram, serta garam juga penyedap. Kemudian koreksi rasa ya. Kemudian selanjutnya aku akan bikin menu proteinnya. Kali ini aku bikin cumi tinta hitam. Pertama-tama kita halusin semua bumbu tadi yang sudah kita siapin. Kemudian kita tumis sampai benar-benar wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, langsung aja kita masukin cumi tadi yang sudah kita bersihkan, buang tulang yang bening itu ya teman-teman. Kemudian aku kalau masuk cumi biar gak alot, aku gak pernah kasih air ya teman-teman. Nanti karena cuminya itu akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah selesai. Selanjutnya kita siap hidangkan. Hari kedua aku bikin sayur bening daun bayam, tongkol goreng, tempe goreng, dan juga sambal terasi. Di sini aku udah siapin semua bahan-bahannya. Untuk bahan bayamnya aku ada bawang merah, bawang putih, temu kunci. Kemudian aku kasih kemangi biar segar. Kemudian untuk bumbu tempe dan tongkol gorengnya cuma ada ketumbar, bawang putih, kunyit, serta garam. Pertama-tama halusin bumbu untuk marinasi tongkol dan tempenya, kemudian kasih air, garam penyedap. Celupin tempenya ke dalam bumbu, biarin meresap. Tongkolnya juga jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau iris untuk sayur bening daun bayamnya. Di sini aku iris bawang putih, bawang merah, kemudian kita geprek temu kuncinya. Kemudian saat airnya udah mendidih, aku masukin bawang putih, bawang merah, temu kunci, tambahin garam, gula penyedap. Kemudian setelah itu aku baru masukin daun bayam dan daun kemanginya. Kita masak sampai benar-benar matang dan langsung kita matikan api kompornya, jangan masak bayam terlalu lama. Kemudian langsung aja di sini aku mau goreng tempenya sampai matang. Kemudian aku akan goreng tongkolnya. Nah, ini menu hari keduanya udah selesai. Biasanya karena bayam cukup 1 kali makan, untuk siang dan malamnya aku ganti tumisan lain ya teman-teman. Untuk lauknya insya Allah tetap, tinggal bikin sambal baru aja. Untuk hari ketiga aku bikin fried chicken, tumis genjer, tempe goreng, dan sambal bajak tumis. Ini dia bahan-bahannya, udah aku siapin semuanya. Kalau fried chickennya cukup pakai tepung crunchy instan. Kemudian sayur genjernya juga udah aku potong-potong. Untuk tempe gorengnya aku pakai bumbu simpel aja, bawang putih dikeprek, garam juga penyedap. Ini fried chickennya aku marinasi pakai tepung instan ya teman-teman.
Nah, ini aku bikin sambal bajaknya. Bahannya cuma tomat, cabai rawit, bawang merah yang banyak, bawang putih sedikit aja, kemudian ada terasi. Kita goreng dulu, baru kemudian kita ulek, campur dengan terasinya, kemudian kita goreng lagi. Di kompor satunya aku bikin goreng tempenya dulu sampai matang. Kemudian ini tadi tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, terasi tadi udah digoreng, kemudian kita ulek. Dan kemudian kita goreng lagi sampai benar-benar matang. Jangan lupa tambahin garam, gula penyedap, dan koreksi rasa sampai enak. Kemudian di sini aku mau goreng fried chickennya atau ayam gorengnya. Dan untuk sayurannya di sini aku bikin tumis genjer. Aku tumis sampai wangi, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, tomat, dan sedikit terasi. Kemudian kasih garam, gula penyedap, dan aku masukin setelah bumbunya matang genjer yang sudah direbus tadi. Kemudian tambahin air secukupnya, masak sampai tanak. Nah, ini dia menu untuk hari ketiga sudah selesai aku bikin. Ini rasanya enak banget. Ini aku bikinnya bisa sampai malam ya teman-teman, karena lumayan awet juga dan banyak. Nah, ini untuk hari keempat aku bikin udang goreng tepung, lagi-lagi orek tempe karena aku suka, dan sambal kacang. Di sini udah aku siapin bahan-bahannya, aku pakai bumbu instan aja. Pertama langsung kita taburin ke tepung basah, kemudian tepung kering, kemudian kita goreng udangnya sampai matang, sampai crunchy gitu. Dan untuk resep orek tempenya udah nggak perlu dikasih tahu ya, teman-teman udah pada tahu. Dan untuk hari keempat selesai aku bikin, ada udang goreng tepung dan juga orek tempe kacang. Sebenarnya ada satu lagi sambal kacang tapi gak kerikot, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hari keempat. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke hari kelima. Di hari kelima aku bikin capcay yang komplit teman-teman. Jadi hari kelima ini aku cuma bikin satu menu. Kenapa cuma satu menu? Karena di dalam capcay ini sudah ada protein juga seratnya ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya sudah aku siapin, ada bawang bombay, bawang putih yang udah digeprek, daun bawang, serta sayur-sayurannya. Di sini ada kecap-kecapan juga. Oke, cuma ini aja. Kemudian selanjutnya kita langsung aja bikin. Pertama-tama aku mau tumis bawang bombay dan juga bawang putih yang udah digeprek. Oh iya teman-teman, kalau nggak mau bikin satu menu boleh tambahin seperti dadar telur atau apapun sesuai yang teman-teman mau. Tapi karena hari ini menurut aku udah komplit banget, ada sayur, ada protein juga, dan udah enak banget kalau dimakan pakai nasi. Jadi aku cukup bikin satu menu ya teman-teman. Dan capcay ini pun porsinya juga lumayan banyak ya. Jadi sesuai dengan kreasi teman-teman, yang penting teman-teman bisa dapat ide dari masakan ini. Misal mau ditambahin kondimen apa buat pelengkapnya boleh aja. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran gimana aku bikin capcay resep lengkapnya, udah pernah aku share di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik aja link di deskripsi karena aku nggak bisa rinciin secara detail di video ini resepnya. Dan ini untuk hari kelima, capcaynya sudah jadi. Nah, untuk hari ke-6 aku bikin jamur crispy, tempe mendoan, tumis teri pokak, dan juga sambal kacang. Nah, ini udah aku siapin bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat tumis pokak dan juga teri, sambal teri dan juga pokak atau biasa dibilang lencak. Dan ini untuk bahan tempe mendoannya. Kemudian di sini ada bahan untuk jamur crispy-nya.
Nah, pertama-tama aku mau bikin tempe mendoannya. Aku pakai bumbu instan, yaitu merek Virgo yang rasanya itu kayak tepung peyek biasanya dibilang. Jadi aku tambahin garam, penyedap, aku koreksi rasa sampai pas. Kemudian aku potong-potong tempenya. Ini tempenya sebenarnya tempe khas Jawa Timur gitu teman-teman, namanya tempe menjes. Kemudian baru kita goreng deh sampai matang. Di kompor satunya aku sambil ngerebus poka atau lencanya ya teman-teman. Oke, setelah tempenya udah digoreng, sekarang aku mau goreng jamur crispy. Buat teman-teman pasti semua udah tahu ya gimana cara bikin jamur crispy dari tepung instan. Kita cukup buat adonan basah dan adonan kering, baru kemudian kita langsung goreng aja jamurnya. Seperti itu ya teman-teman. Kita goreng semua sampai matang. Nah, selanjutnya aku mau goreng teri sampai kering. Dan langsung kita tumis bumbu-bumbu untuk membuat tumis teri pokanya. Setelah matang dan wangi, bumbunya masukin lenca atau pokanya dan tambahin teri, kemudian tambahin sedikit air, kita masak sampai tanak. Jangan lupa koreksi rasa ya. Untuk resepnya juga pernah aku share, teman-teman tinggal klik link di bawah. Nah, ini hasilnya jamur crispy, tempe mendoan, dan juga sambal kacang karena request suamiku mau sambal kacang. Dan ini untuk tumis teri pokanya, aku langsung nggak pindahin di wadah, aku tetap di wajan gitu teman-teman. Nah, ini hasilnya untuk hari ke-6. Untuk sayurnya bisa teman-teman ganti kalau nggak mau pakai tumisan kayak yang aku buat. Yang penting teman-teman bisa dapat ide dan inspirasinya ya. Menu hari ke-7 aku bikin tumis labu siam dan juga dadar telur crispy atau telur barendo. Nah, ini dia bahan-bahan yang aku butuhkan. Untuk menu hari ke-7 ada labu siam yang sudah aku potong-potong serut gitu. Kemudian disitu ada bahan untuk dadar telurnya, cukup bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, dan penyedap juga garam. Untuk tumisannya simpel aja ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, cabai. Pertama-tama kita mau buat tumisan labu siamnya dulu. Kita tumis bawang merah, bawang putih, dan juga cabai dan juga tomat. Setelah bumbu matang, masukin labu siamnya dan kita masak sampai matang. Kemudian tambahin secukupnya air agar labu siamnya itu empuk ya. Nah, ini bumbu untuk telur dadarnya sudah kita ulek, nanti kita campur pas ngocok telur. Oke, selanjutnya kita mau kocok telurnya. Kita kocok telurnya sampai berbusa agar berendat. Jangan lupa tambahin sedikit garam. Kemudian kita goreng di minyak panas dan juga banyak biar keriting dan juga crispy. Oke, ini dia hasilnya masakan untuk hari ke-7. Sangat simpel tapi beneran enak banget. Nah, oke, sekian dulu ya video untuk menu masakan ide sehari-hari. Sudah selesai kita bikin sampai hari ke-7. Semoga bisa menginspirasi buat ibu-ibu di sana yang selalu bingung besok masak apa. Nah, kalau masak sendiri itu bisa bikin kita lebih hemat ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.